Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kajian kedua dalam kajian kitab Safinatun Najah. Semoga senantiasa Allah istiqomahkan kita dalam mengaji. Qala al-muallifu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun arkanul iman. Nah, fasal berikutnya menjelaskan tentang rukun iman. Rukun iman. Kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, kita jalani rukun-rukun iman ini. Arkanul imani sittatun. Adapun rukun iman itu 6. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama antuk minabillah. Rukun iman yang pertama adalah kita beriman kepada Allah. Kita meyakini, iman itu adalah yakin, percaya. Kita meyakini bahwasannya Allah itu ada. Kita mempercayai bahwasannya Allah itu ada. Kita wajib mengakui bahwasannya Allah itu ada. Imam Ghazali itu pernah ditanya sama orang yang nggak jelas intinya. Dia mau ngetes Imam Ghazali. Kata orang tersebut, ya Imam, apa sih yang bikin ente percaya bahwasannya Allah itu ada? Buktinya tiap kita sholat, Allah kagak nongol. Buktinya tiap kita mau nyembah Allah, Allah kagak ada di tempat. Kita seumur-umur kagak pernah tahu tuh Allah. Kita seumur-umur gak pernah ngeliat tuh Allah kayak gimana, bagaimana. Kok ente mempercayai? Imam Ghazali bilang, bukti adanya Allah lo tahu. Apa bukti adanya Allah? Bukti adanya Allah itu siapa yang menghijaukan tumbuh-tumbuhan dalam daunnya? Itu daun warna hijau. Siapa yang ngewarnain hijaunya daun? Langit warna biru. Siapa yang ngewarnain itu langit? Apa lagi tuh? Tanah warna coklat. Siapa itu yang mau ngewarnain tanah? Laut warna biru. Siapa itu yang mau ngewarnain laut? Ini jawaban cerdas Imam Ghazali, bahwasannya tanpa harus kita pertanyakan Allah itu bagaimana, Allah itu ada atau enggak, justru dengan adanya kita, itu adalah bukti adanya Allah. Dengan adanya dedaunan yang berwarna hijau tanpa kita tahu siapa yang ngewarnain hijaunya daun, itu adalah bukti adanya Allah. Langit warnanya biru tanpa kita harus tahu siapa yang ngewarnain itu langit jadi warna biru, itu adalah bukti daripada adanya Allah. Jadi nggak perlu banyak mikir, nggak perlu banyak pertanyaan Allah itu ada atau kagak. Justru lo hidup itu bukti kalau Allah tuh ada. Lo napas itu bukti Allah tuh ada. Nggak usahlah kita bertanya aneh-aneh yang kita nggak usah yang menjebak bahwasanya kita ini nggak bisa jawab, nggak perlu. Justru dengan cara kita bertanya seperti itu adalah kebodohan yang ada di otak kita. Orang kita hidup, kita nggak tahu siapa yang hidupin kita kan. Nah, siapa lagi kalau bukan Allah yang menghidupkan kita. Jadi kita orang iman harus percaya kepada Allah, harus beriman kepada Allah bahwasanya Allah itu wujud, Allah itu ada. Berikutnya wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikatnya Allah. Kita harus beriman kepada malaikatnya Allah. Malaikat sebenarnya ada banyak. Ada malaikat penjaga matahari, malaikat penjaga bumi, malaikat penjaga lautan. Mereka punya namanya masing-masing. Tapi nggak wajib untuk kita ketahui. Nah, malaikat yang wajib untuk kita ketahui itu ada 10. Yakni Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu malaikat yang wajib kita ketahui. Sisanya nggak wajib. Sebenarnya ada banyak, ada ribuan, bahkan miliaran malaikat itu. Tapi kita hanya diwajibkan untuk mengetahui 10 dari malaikat. Yang 10 aja kita belum tentu hafal semua kan. Yang 10 malaikat aja pada males-malesan buat ngapalin, apalagi semua malaikat kita hafalin. Jadi intinya kita wajib mengimani, kita wajib mempercayai bahwasannya malaikat itu ada. Kita kemana-mana kita selalu dikawal sama Raqib Atid. Raqib sebelah kanan, Atid sebelah kiri. Kita mau buat baik, Raqib siap nyatet kebaikan kita. Kita mau buat buruk, Atid siap nyatet keburukan kita. Jadi hati-hati, kita nggak bisa berpaling, kita nggak bisa ngumpet. Kita nggak bisa ngumpet untuk maksiat, untuk berpaling dari Allah kita nggak bisa ngumpet. Sebab nih Raqib Atid ngawal kita mulu kemana-mana.
Jangankan raqib atid, nggak perlu ngawal, Allah udah pasti ngelihat. Nah, paham ya? Lanjut, wa kutubihi, iman berikutnya adalah kita harus beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah diantaranya ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Quran. Wajib kita mengimani kitab-kitabnya Allah. Maknanya apa sih? Nah, makna daripada iman kepada kitab-kitabnya Allah adalah kita wajib mengimani isi dalam Al-Quran. Kita nggak tahu isi dalam Al-Quran itu apa? Kan Al-Quran bahasa Arab, sedang kita kagak ngerti nih bahasa Arab nih. Ya udah, kalau kita tiba-tiba ngelihat terjemahan yang dari Al-Quran, kita wajib mengimani isi terjemahannya itu. Sebab isi terjemahan itu terjemahan daripada bahasa Arab Al-Quran. Nah, kita wajib mengimani Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yakni yang menjelaskan tentang Allah memperjalankan Nabi Muhammad pada malam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Nah, secara logika emang kagak nyambung, secara logika emang kagak masuk, tapi iman kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya Allah itu wajib didahulukan daripada logika. Iman kepada wahyunya Allah wajib kita dahulukan daripada logika kita. Sebab logika kita selalu kalah dengan wahyunya Allah. Jadi jangan dikit-dikit logika, dikit-dikit logika. Kalau mau main logika, main sama biasanya aja. Tapi kalau mau main sama Al-Quran, jangan pakai logika. Paham ya? Jadi kita wajib mengimani kitab-kitabnya Allah, yakni kita wajib mengimani isi daripada Al-Quran. Allah bilang dalam Al-Quran tentang Al-Ghoshiyah, hari kiamat, berita hari kiamat. Allah bilang dalam Al-Quran tentang Jumi asyamsi wal qamar, Allah benturkan antara matahari dan bulan. Itu kita wajib mengimani. Emang nggak kebayang sih kalau Allah ngebenturin matahari dan bulan tuh. Kita ngelihat matahari aja kagak bisa. Astronot kalau pergi ke bulan aja gedenya hampir kayak bumi. Matahari gedenya lebih dari bumi. Tapi kalau Allah benturin tuh antara matahari dan bulan, sama logika kita kagak nyampe. Tapi kita wajib mengimani isi daripada Al-Quran itu. Kita wajib mengimani isi daripada ayat-ayat Al-Quran. Nah, iman berikutnya warusulihi, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman dari kepada Nabi Muhammad, iman kepada Nabi Isa, iman kepada Nabi Nuh, iman kepada Nabi Ibrahim. Intinya semua Rasul-Rasul Allah, mau Rasul mau Anbiya, kita wajib mengimani walaupun kita nggak ngalamin zamannya, walaupun kita nggak ngalamin orangnya, tapi kita wajib mengimani. Baik dari ceritanya, baik dari sejarahnya, baik dari sirahnya atau tarikhnya, kita wajib mengimani itu semua. Iman berikutnya wabil yaumil akhir, iman kepada hari kiamat, iman kepada hari akhir. Kira-kira Allah nyiptain bumi udah berapa juta tahun nih? Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berapa ratus ribu tahun? Berapa juta tahun, kita nggak kebayang kan. Nah, dari zaman Nabi Adam, bahkan dari sebelum bumi diciptain nih, Allah sudah menggariskan takdir bumi, yakni dengan cara kiamat. Akhir kehidupan bumi adalah kiamat. Nah, ini zaman abad ke-15, abad ke-14 Hijriah. Abad ke-14 Hijriah belum kiamat-kiamat. Ya lo tungguin aja, pokoknya kiamat bakal ada. Tapi kagak mungkin, gedung-gedung banyak, gunung-gunung banyak, masa iya bakal kiamat eman-eman dong. Gak begitu. Kiamat itu ada sebagai peringatan bagi orang Islam bahwasannya kalian hidup di dunia hanya sementara, kalian hidup di dunia hanya fana, sebab kehidupan yang abadi ada di akhirat. Kiamat itu pasti ada, kiamat pasti ada. Gempa bumi itu gambaran kecil dari kiamat. Tsunami itu gambaran kecil dari kiamat. Longsor, kebakaran, dan lain-lain itu gambaran kecil dari kiamat. Tapi nanti akan ada waktunya kiamat besar, kiamat kubro, yang mana hari itu manusia bagaikan ulat yang berterbangan, bagaikan debu yang berterbangan. Saking apanya? Saking hancurnya semua. Jadi hari kiamat itu bakal ada. Hari kiamat itu bakal ada. Makanya hati-hati, kita kudu takut deh tuh. Iman berikutnya
Iman yang terakhir yakni wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita harus mengimani, mempercayai takdir kebaikan dan takdir keburukan yang ditetapkan oleh Allah. Harus kita imani tuh. Kita jadi orang baik, jangan sombong. Lo jadi orang baik sebab Allah gariskan takdir Allah. Lo jadi orang kaya, jangan sombong sebab lo jadi orang kaya, Allah garisin tuh takdir buat lo jadi orang kaya. Lo jadi konglomerat, jangan sombong sebab Allah udah garisin dah tuh takdir lo untuk jadi konglomerat. Jadi kita dari masih jadi benih sperma sampai kita mati itu udah Allah garisin semua takdir-takdir kita. Takdir-takdir kita udah Allah catat semua. Kita hari ini rezeki 10.000 itu udah Allah garisin semua. Kita hari ini gaji 1 juta udah Allah garisin takdir semua. Jadi udah Allah buat semua takdirnya. Oleh karena itu kita hidup semua atas dasar takdir Allah. Kita hidup atas dasar ketetapannya Allah. Kalau kita ditakdirin buruk sama Allah, kita ditakdirin bala sama Allah, itu udah ditetapkan sama Allah. Tapi ingat, yang bisa melawan dan yang bisa mendobrak takdir buruk itu hanya doa. Oleh karena itu kita wajib berdoa. Kita sebagai hamba wajib berdoa. Imam Haddad bilang tuh, fadu'ai wabtihali, doalah kamu kepada Allah, wabtihali, mohonlah kamu kepada Allah. Jadi kita wajib berdoa untuk melawan berburuk kita. Nah, kalau kita ditakdirin baik, bersyukur sebab karena Allah kita baik, sebab karena Allah kita baik. Jadi oleh karena itu rukun iman ini kalau bisa jangan cuma dihafal di otak, tapi kita terapin di hati kita. Rukun iman kita terapin itu di hati kita, jiwa kita, diri kita. Kita terapkan hati kita, jiwa kita dengan rukun iman. Wallahu a'lam bishawab.